حين محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي. Apa hukumnya seorang laki-laki memakai pakaian berwarna merah polos, baik gamis, kemeja, kaos, jaket, dan yang semisalnya? Nah, sebelum kita sampai pada hukumnya, kami akan membacakan hadis-hadis terkait hal ini, baik yang mengharamkan maupun yang mengisyaratkan akan kebolehan memakai pakaian berwarna merah. Nah, berhubung hadis-hadis ini cukup banyak, maka kami hanya akan membacakan maknanya saja serta kami sebutkan sumbernya di dalam kitab apa. Yang pertama, hadis Al-Bara ibn Azib, di mana beliau menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk memakai al-mayathir. Apa itu al-mayathir? Al-mayathir itu semacam permadani, lebih tipis dan lembut, biasanya digunakan untuk alas duduk di atas hewan tunggangan. Yang berwarna merah itu dilarang, karena dia juga bercampur bahan pembuatannya biasanya dengan sutra. Yang kedua, dalam hadis yang sama ini disebutkan kami dilarang untuk memakai al-qassi, yaitu pakaian yang bahan dasarnya dicampur dengan atau yang bergaris-garis, yang mana garis-garisnya terbuat daripada bahan sutra. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dengan nomor 5390. Sedangkan dalam versi lafaz Ali ibn Abi Thalib yang tercantum di dalam Sahih Muslim 2078, larangannya diawali dengan aku dilarang untuk memakai cincin pada dua jari ini. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi biasanya memakainya di khinsir, yaitu kelingking. Kemudian sisanya sama, larangan duduk di atas al-mayathir dan juga memakai pakaian yang bercampur bahannya dengan sutra. Lalu hadis yang kedua yang menunjukkan pelarangan memakai pakaian yang berwarna merah bersumber dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menyampaikan, nuhitu anis taubil ahmar, aku dilarang untuk memakai pakaian berwarna merah, dilarang juga aku untuk memakai cincin yang terbuat dari emas, dan dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau sambil ruku. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dengan nomor 5171 dan dinyatakan sahihul isnad, sah sanadnya menurut Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan An-Nasai nomor 1068. Lalu hadis yang ketiga, teman-teman sekalian, hadis yang bersumber dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As, di mana beliau menyampaikan bahwa satu hari lewat seorang laki-laki di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian setelan yang berwarna merah dua-duanya, atas dan bawah. Lalu laki-laki tersebut mengucapkan salam kepada Nabi, namun Nabi tidak menjawabnya. Ini menunjukkan ketidaksukaan Nabi terhadap pakaian yang dikenakannya. Nah, derajat hadis ini dikatakan dhaiful isnad, sanadnya lemah. Namun di dalam syarah An-Nawawi ala Muslim disebutkan bahwa yang memakai dua pakaian yang berwarna merah ini adalah Abdullah ibn Amr ibn Al-As itu sendiri. Lalu Nabi juga menegur, "Ummuka amaratka bihada?" Apakah ibumu wahai Abdullah ibn Amr yang memintamu untuk memakai dua pakaian ini? Ini menunjukkan menurut Imam Nawawi bahwa ini pakaian yang merah-merah ini merupakan kebiasaan atau pakaian wanita. Lalu Abdullah ibn Amr ibn Al-As bertanya kepada Rasulullah, apakah harus aku cuci sehingga warnanya hilang merahnya? Tidak, kata Nabi, tetapi bakarlah keduanya. Ini menunjukkan peringatan keras dan hukuman dari perilaku yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam ini. Tidak boleh memakai pakaian yang serba merah-merah. Nah, itulah teman-teman sekalian, 3 atau lebih hadis-hadis yang menunjukkan keharaman berpakaian dengan pakaian berwarna merah. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan atau mengisyaratkan kebolehan memakai pakaian berwarna merah adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang bersumber dari Hilal ibn Amir dari ayahnya, di mana ayahnya berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mina, ya, sedang berkhutbah di atas hewan tunggangannya,
sedangkan beliau memakai selendang berwarna merah. Wa Aliyun amamahu yu'abbir, sedangkan Ali di hadapan Rasulullah mengulang ucapan Nabi dengan suara yang lebih keras agar sampai kepada orang yang duduk lebih belakang. Nah, ini ada isyarat bahwasanya Nabi memakai selendang merah, boleh artinya. Nah, hadis barusan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan nomor 3551 dan dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani dengan nomor 767 di dalam Sahih Sunan Abi Daud. Lalu hadis yang kedua teman-teman sekalian, hadis yang bersumber dari Al-Bara Ibn Azib yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan nomor 5400 dalam sahihnya dan di dalam Sahih Muslim dengan nomor 4308, di mana beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara fisik marbu'an, tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Dan aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpakaian satu setel atas dan bawah hamro, berwarna merah. Dan aku tidak pernah melihat orang yang memakai setelan dengan setelan warna merah yang lebih bagus, lebih cakap daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hadis berikutnya juga bersumber dari Al-Bara Ibn Azib, tercantum di dalam Sunan At-Tirmidzi dengan nomor 1646, di mana Al-Bara Ibn Azib mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut panjangnya sampai ujung telinganya, syahmata udunaihi, yang lebih tampan, yang lebih cakap daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau juga memakai pakaian setelan merah-merah, ya. Tidak ada yang lebih tampan daripada Nabi Muhammad SAW. Lahu sya'run yudrabu mankibaihi. Bahkan beliau juga rambutnya sampai ke bahunya. Nah, jadi mungkin sebagian rambut depannya sampai syahmata udunaihi, bagian belakangnya sampai pundaknya. Dan pundaknya beliau itu ba'idun bainal mankibain, agak lebar jarak antara kedua bahunya. Dan beliau tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Nah, hadis yang barusan berstatus hadisun hasanun sahih. Lalu berikutnya hadis yang keempat juga bersumber dari Al-Bara Ibn Azib yang redaksinya hampir mirip, bahkan sama gitu ya. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya rambut yang mencapai ujung telinganya yang ini. Lalu aku melihat beliau berpakaian atau satu setelannya merah dengan merah atas bawah. Lam ara syai'an qattu ahsana minhu. Tidak pernah aku lihat yang lebih cakap daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan nomor 4072, Ibnu Majah 3599 dan dinyatakan sahih juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani dengan nomor 768. Lalu hadis yang kelima teman-teman sekalian diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi di dalam sunannya, di mana dikatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yalbas yaumal idi burdatan hamra, bahwasanya Nabi pernah memakai selendang berwarna merah pada saat hari raya, entah Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, kesimpulan hukumnya teman-teman sekalian adalah pendapat ketiga, pendapat yang mengkompromikan hadis-hadis ini, yang mengatakan bahwa boleh berpakaian dengan pakaian merah jika ada campuran warna lain. Yang tidak boleh adalah yang berwarna merah al-bahat atau yang berwarna merah polos saja. Dan itu adalah pendapat yang pertama, atau pendapat pertama mengatakan hukumnya haram secara mutlak, pendapat kedua boleh secara mutlak, sedangkan yang kita kemukakan atau yang kita pilih saat ini adalah, atau yang lebih mendekati kebenaran adalah bolehnya berpakaian berwarna merah jika warna merahnya masih ada dibalut atau dicampur dengan warna-warna lain. Yang haram mutlak itu bila merahnya merah polos. Ini sekali lagi untuk laki-laki loh ya. Kalau untuk perempuan boleh meskipun merahnya merah polos. Semoga bermanfaat dan menjadi panduan kita dalam berpakaian sehingga sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.